Dengan kehadiran Nathan, Owen Baukhan sangat ketakutan sehingga dia tidak ingin tinggal lebih lama. Makanya nanti saja, kami pulang dulu, kata Rahel Garrett. James dan Amanda cemas, kakak dan ipar, sudah memaafkan kami. Sudah dimaafkan. Oh ya, sebentar lagi ulang tahun nenek, kalian bisa datang. Nenek sudah menerima kalian. Neil Parsons berkata. Setelah mendengar ini, Amanda sangat senang. Ini adalah pertama kalinya sudah lebih dari 20 tahun bisa kembali ke rumah orang tua dan menghadiri jamuan ulang tahun ibu. Kami pasti akan datang. James juga sangat bersemangat. Tidak berapa lama lagi, proyek Kirana juga akan dalam kondisi yang baik, dan dia dapat berdiri tegak di pesta ulang tahun. Setelah Rahel Garrett dan yang lainnya pergi, Amanda tampak dalam suasana hati yang baik dan melirik Nathan, "Oke, aku tidak akan perhitungan sama kamu kali ini." James memandang Amanda dengan memohon, "Istriku, bisakah mengizinkanku keluar dan minum dengan teman-teman aku malam ini?" "Baik, pergilah. Aku akan memberimu kartu atem, ingat, jangan berjudi." Amanda menyerahkan kartu atem kepada James. Nathan tahu sebelumnya bahwa James adalah seorang penjudi dan kalah banyak uang. Mereka telah membayar lebih dari $2 miliar untuknya. Kemudian, Amanda membatasi semua aktivitas hiburannya, bahkan tidak pergi minum bersama teman-temannya. Hari ini, keluarganya setuju untuk membiarkannya kembali. Dia dalam suasana hati yang baik, jadi dia setuju. "Oke. Aku sudah lama tidak menyentuh benda itu." James bersemangat seperti anak kecil. Melihat itu Nathan tertawa terbahak-bahak, tipikal istri yang tegas. Mereka berempat berpisah. James pergi mencari teman untuk bermain. Tidak lama kemudian, James berkumpul dengan teman-temannya. Setelah minum beberapa botol anggur, semua orang mulai mabuk. Odin bersandar di bahu James dan tersenyum. "Baru-baru ini, sebuah kasino bawah tanah dibuka di Anhemia, mari kita coba keberuntungan kita." James menggelengkan kepalanya, "Tidak. Aku berjanji kepada istriku bahwa aku tidak akan pernah menyentuh benda ini lagi." "Tidak apa-apa, main beberapa permainan kecil untuk mencoba keberuntunganmu, untuk senang-senang saja. Tidak akan membiarkanmu kalah," kata Odin. "Ya, kami juga tidak bawa banyak uang, hanya beberapa juta saja. Cobalah, mungkin saja kamu beruntung." "Apa masih ingat Hendra yang tinggal di Jalan Kenanga? Dia membawa 3 juga ke kasino baru dan memenangkan 800 juga dalam satu malam. Ya, kami sangat iri." Ketika dari kanan dan kiri membujuknya, James tergerak. "Oke, aku akan pergi bersamamu. Tapi bagaimanapun juga, aku hanya punya $5 juta," kata James. "Bagus, bagus, bagus." Sekelompok orang berjalan ke kasino bawah tanah. Setelah datang ke kasino bawah tanah, James sangat bersemangat. Di lantai 2 kasino, seorang pria berpakaian mewah memutar gelas wine. Melihat para penjudi gila di bawah, dia tersenyum. "James ada di sini." "Ada, Tuan Muda Garrett, di sana." Ternyata keduanya adalah Mario Garrett dan Derek Brin. Mata Mario Garrett tertuju pada James yang sedang berjudi, dan dia mencibir, "Aku sedang memikirkan cara menghadapimu, kamu malah datang tanpa diundang." Derek Brin bertanya dengan sedih, "Apa yang harus dilakukan, Tuan Muda Garrett?" "Kalah. Biarkan dia kalah hingga seluruh kekayaannya habis. Biarkan seluruh keluarga Anderson tidak bisa membayar. Aku akan menggunakan hutang judi ini untuk membunuh Nathan." Wajah Mario Garrett menunjukkan ekspresi gila. Derek Brin mengangguk sambil tersenyum, "Tuan Muda Garrett, aku mengerti. Aku akan urus dengan baik."
Aku berjanji bahwa James akan pingsan karena ketakutan ketika dia mendengar kata judi di masa depan. James sama sekali tidak menyadari bahwa bahaya sedang mendekat. Dia sedang bersenang-senang, memenangkan beberapa pertandingan berturut-turut, setidaknya $100 juta. Setelah memenangkan 10 pertandingan berturut-turut, James memenangkan miliaran. Odin dan yang lainnya menghasutnya dengan bertepuk tangan. James, keberuntunganmu sangat bagus. Ayo mainkan yang besar. Kamu bisa memenangkan puluhan miliar malam ini, bukan masalah. Masuk ke mode penjudi semuanya akan jadi gila. James yakin dia bisa memenangkan puluhan miliar malam ini. Tengah malam, Kirana dan Nathan tiba-tiba terbangun oleh dering ponsel. Telepon dari Amanda. Kirana terbelalak setelah menjawab telepon. Apa? Ya Tuhan. Wajah Kirana berubah dan teleponnya jatuh dari tangannya. Nathan segera bertanya, apa yang terjadi? Kirana berkata dengan suara menangis, ayah pergi berjudi dan kalah $3 triliun, tertangkap main curang. Sekarang ditahan. Apa? 3 triliun. Bagaimana bisa kalah begitu banyak? Nathan mengerutkan kening dan merasa ada masalah. James pasti ditipu. Di mana? Nathan bertanya. Aku tidak tahu, ayo ke tempat ibu dan bertanya. Ketika Nathan dan keduanya datang ke persimpangan, Amanda sudah menangis. Setelah Amanda memberikan alamatnya, Nathan mengemudi dengan cepat. Setelah datang ke kasino bawah tanah, berantakan dan berasap, dan sangat menyengat. Beberapa pria kuat datang ke Nathan dan berteriak dengan tajam, siapa kamu? Petik 2. Nathan berkata langsung, kami datang mencari James. Oh, keluarga dari lelaki tua yang main curang, ikut aku. Para preman membawa Nathan dan ketiganya ke lantai 2. Nathan mengambil kesempatan untuk bertanya, Kak, apa yang terjadi? James orang ini kalah, kemudian curang, dan ketahuan. Dia kalah sampai 3 triliun, masih bermain curang, menurut aturan, jari-jarinya harus dipotong. Penjaga itu mencibir. Amanda dan Kirana sangat ketakutan, wajah mereka menjadi pucat. Dalam sebuah ruangan besar di lantai 2, ada puluhan orang berdiri, garang dan ganas. Di tangannya memegang tongkat dan senjata. Tercium bau darah yang sangat menyengat. Ada seseorang tergeletak di tanah, tubuhnya meringkuk, sedikit berkedut, dan darah di sekujur tubuhnya. Ayah, James. Setelah mengenali James, Kirana dan Amanda bergegas menghampiri. Melihat James dipukuli seperti ini, mata Nathan bersinar dengan cahaya dingin. Tolong! Tolong! James berteriak ketakutan ketika dia melihat keluarganya. Tiba-tiba, puluhan preman mengepung Nathan. Ada seorang pria yang duduk di sofa di depannya, mengenakan kemeja bermotif bunga dan kalung rantai emas di lehernya, dengan ekspresi garang di wajahnya. Dia membuang puntung rokok di mulutnya ke lantai dan menginjaknya dengan kakinya. Kemudian dia menatap Nathan dan yang lainnya, apakah kamu keluarga James? Iya, benar, dia ayah mertuaku. Nathan memandang pria itu. Perkenalkan diriku, aku Rudolf, pemilik kasino ini. Saudara-saudara memanggilku Bos Rudolf. Rudolf menunjuk James dan berkata, ayah mertuamu pertama-tama kehilangan 3 triliun, dan kemudian curang, sesuai dengan aturan kasino kami. Asal kamu menyerahkan 3 triliun dan kemudian memotong 10 jari, masalah ini akan dihapuskan. Kalau tidak, hehe, dia akan mati. Kalau tidak percaya, ayo kita coba. Rudolf menunjuk Nathan dan lainnya dengan mengancam. Kirana dan Amanda menggigil ketakutan. James bahkan takut dipukuli, menyusut dalam pelukan Amanda, dan tubuhnya terus bergetar.
Nathan melihat sekeliling dan mencibir, namun, aku tidak terpikir kasino milikmu terlihat seperti tempat di mana kamu bisa kehilangan 3 triliun. Itu karena ayah mertuamu bermain terlalu besar. Dia menang 1 miliar kemudian ingin menang 1 triliun. Siapa yang harus disalahkan jika kalah? Masalahnya adalah main curang telah melanggar aturan, siapa yang bisa terima hal ini? Rudolf melambaikan tangannya. Odin dan beberapa orang ditarik masuk. Katakan, apa yang aku katakan barusan itu benar? Tanya Rudolf. Odin dan yang lainnya segera berkata, ya, itu benar. Ketika dia memenangkan 1 miliar, kami membujuknya untuk berhenti. Tapi, dia serakah, memenangkan 10 miliar, ingin memenangkan 1 triliun, dan pantas kehilangan. Bahkan bermain curang. Bagaimana kami bisa memiliki teman seperti dia? James tercengang. Luar biasa melihat teman-temannya. Kalian menjebakku. Kamu merencanakan untuk menjebakku. James berkata dengan marah. Odin memelototinya, kami memaksamu. Bukannya kamu yang mau. Dari awal sampai akhir apa kami menyentuhmu? James terdiam. Semuanya atas kemauannya sendiri. Tidak ada yang memaksanya. Salahkan dia karena serakah. Kirana juga mengerti bahwa ini adalah penipuan, jadi dia berbisik kepada Nathan, bagaimana kalau kita memanggil polisi? Tidak, akan lebih merepotkan untuk memanggil polisi. Takutnya mereka akan berbuat kejam karena panik. Kata Nathan. Setelah mendengar percakapan itu, Rudolf mencibir, panggil polisi. Ya boleh, uangnya dia pinjam dari seseorang, dan ditulis dengan jelas hitam di atas putih. Dan berbagai dokumennya digadaikan. Semuanya legal. Meskipun kalian memanggil polisi, pengadilan akan menyita semua properti dan rumah keluarga Andersen. Semua orang memandang James dengan curiga. James mengangguk, dia memang memberikan semua properti perusahaan, sertifikat tanah dan rumah. Setelah kehilangan uang, dia pergi ke rumahnya dan rumah besar keluarga Andersen, dan mencuri semua dokumen ini. Dia menggadaikan barang-barang ini dan pinjam uang, berharap bisa balik modal. Akibatnya, semua kalah, dan mereka berutang 3 triliun sekaligus. Jangan beritahu ayah, jika ayah tahu bahwa aku telah menggadaikan semua properti keluarga Andersen, dia akan memukuliku sampai mati. James berkata dengan cepat. Rudolf seperti sudah menguasai orang-orang ini, dan mencibir, panggil polisi atau opsi lain, kalian yang putuskan. Kali ini, Kirana tercengang. Nathan berwajah geram. Dia mengerti bahwa ada pihak yang sengaja menjebak mereka dan pastinya merencanakan segalanya. Sudah dipikirkan? Tanya Rudolf. Kami tidak memanggil polisi, kami akan membayar uangnya. Tapi kami tidak dapat menghasilkan 3 triliun dalam sesaat. Bisakah Anda memberi kelonggaran selama beberapa hari? Kirana bertanya. Oke, tidak masalah. Rudolf mencibir lagi, aku tidak takut kamu kabur, jika kamu kabur, aku akan mencari Philip Andersen. Tapi bisakah jari ayahku tidak dipotong? Kirana bertanya. Baik ku beri kalian muka, sekarang bawa orang ini pergi. Tetapi bila 1 hari tidak bayar, maka potong 1 jarinya, 2 hari berarti 2 jari. Rudolf tersenyum sinis. Oke, kami janji. Akhirnya, Nathan dan lainnya pergi dari sini bersama James. Setelah tiba di pintu, Amanda menangis dengan cemas, bagaimana ini? Di mana bisa dapatkan 3 triliun? Sekarang juga hanya bisa menunda sesaat. Selain membayarnya, tidak ada cara lain lagi. Kirana menghela nafas. Melihat Nathan tertawa, James berkata dengan marah, apa yang kamu tertawakan? Cepat pikirkan cara. Dasar bajingan yang tidak berguna. Jika aku memiliki menantu yang baik,
masalah ini akan diselesaikan dalam hitungan menit. Kalau kamu hanya sepotong sampah, ini salahmu hari ini. Mendengar ini, Nathan tercengang. Dia menatap James dengan tak percaya. Jelas dia yang kalah dan kehilangan uang, bagaimana bisa itu salahku? Kirana sedikit marah, ayah, apa yang kamu katakan? Ini salahmu, apa urusan dengan Nathan? Mengapa tidak ada hubungannya dengan dia? Jika dia adalah Nathan yang dulu, bukankah mudah mengambil 3 triliun? Sekarang 3.000 saja tidak ada. James menatap Nathan, bukankah kamu hebat? Kamu kenal Dewa Perang Kunlun, bila kamu mampu, selesaikan masalah ini. Ku beritahu, jika kamu tidak dapat menyelesaikan masalah ini, kamu bercerai dengan Kirana. Aku, James, akan melakukan apa yang aku katakan. James ketakutan, dan menaruh semua kemarahannya pada Nathan. Amanda memelototinya, omong kosong apa yang kamu bicarakan. Sekarang temukan cara untuk meminjam uang. Ayo pulang dulu. Tunggu sampai Nathan dan lainnya pergi. Rudolf menelepon, Tuan Muda Garrett, semua yang Anda pesankan sudah selesai. Oke, beberapa jam lagi, kamu langsung cari Philip Andersen. Suara di ujung telepon. Setelah kembali ke rumah, James berkata, istriku, hanya kakak dan ipar perempuanmu yang bisa membantu kami. Sebelum mereka pergi, ayo pergi dan pinjam uang. Sekarang larut malam, ke sana malah akan membuat mereka marah. Mari kita tunggu besok. Amanda memelototi James dengan ganas. Kirana berkata dengan wajah muram, ada apa dengan ayah? James menjelaskan prosesnya dengan hati-hati. Pada awalnya, James sangat beruntung, memenangkan puluhan pertandingan berturut-turut dan memenangkan puluhan miliar. Ketika dia mencoba memenangkan 1 triliun, dia kalah. Sekarang aku baru sadar pasti ini jebakan, Odin, bajingan-bajingan ini. James mengutuk dengan marah. Kirana mengangguk, itu pasti jebakan. Ada 2 solusi sekarang. Pertama, bayar uangnya. Kedua, temukan orang yang menjebak Anda dan selesaikan masalah sampai akarnya. Saranku solusi yang kedua, jangan bayar uangnya dulu, dan cari tahu masalahnya. Kata Nathan. James memelototinya dengan sengit, apa kamu sengaja? Mereka mengatakan, tunda 1 hari berarti potong 1 jariku. Jika kamu tidak membayar uang itu sekarang, masih mau mencari tahu kebenarannya. Tunggu kamu tahu segalanya. Aku bahkan tidak punya jari kaki. Oke, berhenti berdebat untuk saat ini. Saat fajar, pergi cari kakak dan ipar untuk meminjam uang. Amanda berkata dengan marah. Kemudian Nathan diam-diam pergi. Kirana merasa tidak aman. Dia memikirkan cara lain dan juga pergi. Di pagi hari, semua orang di rumah besar keluarga Andersen masih tenggelam dalam mimpi indah. Tiba-tiba suara ledakan, pintu dibanting terbuka. Puluhan pria berotot bertato bergegas masuk dari luar, mengancam. Mereka datang langsung ke aula rumah Andersen. Philip dan yang lainnya segera datang. Setelah melihat orang-orang ini membuat mereka ketakutan. Apa yang kalian lakukan? Jangan main-main, kalian menerobos rumah pribadi. Philip memarahi. Rudolf tidak mengatakan apa-apa, dan segera melemparkan surat utang kepadanya. Setelah Philip dan yang lainnya membacanya, ekspresi mereka sangat berubah. Apa? James berutang 3 triliun. Ambil properti perusahaan keluarga Andersen dan semua real estate sebagai jaminan. Mata Philip menjadi gelap, dan dia hampir pingsan. Rudolf tersenyum dan berkata, nah, sekarang semua properti keluarga Andersen sudah digadaikan pada aku, termasuk rumah besar ini. James menggadaikan sertifikat real estate dan dokumen lainnya ke perusahaan kami.
Ini semua prosedur formal dan legal. Pada saat ini, Philip segera mencari dokumen dan sertifikat yang digadaikan ini. Ternyata semuanya dicuri. Aku sudah mengatakan James tadi malam datang ke sini diam-diam untuk apa? Ternyata mencuri dokumen. John berkata dengan marah. Sekarang, sertifikat real estate dan berbagai sertifikat aset perusahaan keluarga Andersen ada di sini. Anda harus membayar kembali uang itu dengan cepat. Jika Anda tidak membayar kembali uang itu, kami akan segera mengambil kembali rumah dan perusahaan Anda. Sampai nanti orang pengadilan yang akan datang. Rudolf itu tersenyum. Philip terdiam. Karena harta milik keluarga Andersen dia belum pernah membuat pembagian yang jelas. Sebagai ahli warisnya, tanda tangan James adalah sah. James, kamu bajingan. Philip benar-benar ingin muntah darah. Batas waktu 1 hari harus dibayar, jika tidak, Anda tahu konsekuensinya. Rudolf mencibir dan pergi. Keluarga Andersen hampir gila. Pergi, cari James. Saat itu baru fajar, dan James dan Amanda akan keluar. Buk, buk, buk. Ada ketukan keras di pintu. Setelah James membuka pintu, sekelompok orang bergegas masuk, dan Philip menamparkan wajah James. Kamu bajingan. Apa yang kamu lakukan? Hah? Philip menamparkan wajah James beberapa kali. Ayah, kalian sudah tahu. James bertanya sambil menutupi wajahnya. Mereka hampir menghancurkan rumah pagi tadi, apa mungkin aku tidak tahu? Philip terengah-engah. Joseph bertanya dengan wajah berang, katakan padaku, apa yang terjadi? John mencibir, aku mendengar bahwa kamu kalah dalam perjudian. Kamu dan menantu kamu terlahir penjahat ya. Philip menatapnya, jika kamu tidak bisa menyelesaikan hari ini, aku akan memotongmu. James melirik Amanda dan berkata, ini semua salah Nathan. Apa masalah ini ada hubungannya dengan Nathan? Philip bertanya dengan heran. James mengangguk, itu benar, Nathan yang pergi berjudi dan kalah. Mereka ingin memotong Nathan, kalau tidak mana aku berani mencuri barang-barang ini. Sekarang keluarga Andersen dalam kemarahan, James tahu jika dia mengatakan yang sebenarnya, dia pasti akan dipukuli sampai mati. Jadi pertama-tama salahkan Nathan. Keluarga Andersen tidak percaya apa yang dikatakan James sekarang, dan semua orang memandang Amanda. Amanda menggertakkan giginya dan berkata, itu benar. Itu Nathan. James tidak berjudi selama 6 tahun. Untuk menghasilkan banyak uang, Nathan diam-diam berjudi. Ayah, apakah ayah ingat uang yang kami bayarkan dulu? Philip mengangguk, tentu saja aku ingat, ini mungkinkah 5 miliar itu hasil judi Nathan? Amanda mengangguk, ya, itu hasil dia berjudi, bukan meminjam uang. Tidak diduga kali ini kalah 3 triliun. John meragukan, tapi aku sudah periksa, benar dia meminjam uang. Amanda bertanya balik, kakak, apakah menurutmu dia bisa meminjam uang jika dia tidak memiliki jaminan? John merasa lega, aku mengerti, anak ini telah berjudi. Bank hanya meminjamkan uang kepada yang memiliki kemampuan untuk membayarnya kembali. Amanda mengatakan ini, dan semua orang di keluarga Andersen mempercayainya. James diam-diam mengacungkan jempol kepada istrinya, otak istrinya berputar terlalu cepat. Alasan ini sempurna, semuanya dilimpahkan ke Nathan. James menambahkan, kalian tidak melihat apakah Nathan berada di sini. Dia sudah melarikan diri. Philip marah dan berteriak, Nathan, kamu bajingan, aku akan membunuhmu. Pergi, cari Nathan. Semua orang pergi dengan tergesa-gesa. Mohon like dan subscribe channel ini, agar channel ini terus berkembang. Terima kasih.